Papa was a great man, and now I can be great too. Get in the car. Right number. I'm looking for in Algeria. He's broke. They're going to turn to, please. نفتح قريب يلا. Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda bernama Asim dibawa paksa oleh kelompok kriminal bersenjata untuk dijadikan martir. Get in the car. Kakak perempuannya yang bernama Mina tidak mampu mencegahnya dan menghubungi aparat untuk minta bantuan dari Hamid ke Dani. Karena dia tahu ayahnya yang bernama Farid sangat mengenalnya. Di markas pasukan khusus, Amir terlihat sedang sibuk membuatkan sarapan untuk rekan-rekannya. Ternyata, Amir berasal dari keluarga sultan yang memiliki perusahaan konstruksi dan real estate. Food. Saturday, my mom would make us a huge breakfast. She'd wake up, had 5 eggs and some fine herbs. I wonder what she was making the other 6 days out of the week. My family has a construction. Hey! Tiba-tiba, Patricia menghubungi Dalton untuk berbicara dengan Amir. Rupanya, aktivasi CIA-nya Amir mendapat telepon SOS dari Mina yang berada di Paris. You knew my father in Algeria. You and the same guy blew himself up at the... Turn to, please. Saat mendengar kembali rekamannya, Amir dan timnya diminta bantuan untuk menyelamatkan Asim. Karena ini wilayah Prancis, tim minta bantuan intelijen di sana untuk mencegah serangan bunuh diri yang akan dilakukan dalam 24 jam. Side bomber whose brother is now also They'll use as disaffected kids to do their dirt. The DGSE is saying that they are planning We to go back undercover. We do nothing and hope people won't die. Karena mengenal betul kelompok separatis ini selama 36 tahun, mau tidak mau, Amir harus kembali menyamar untuk menyelamatkan Asim dan korban warga sipil tidak berdosa. Singkat cerita, tim sudah berada di Paris, Prancis. Amir langsung menemui Mina di dalam sebuah restoran. Do you know who I am? Second, do you know where? Tim yang berada di luar tidak bisa membantu Amir dengan maksimal karena Amir menolak menggunakan alat komunikasi atau penyadap. Mina mengatakan adiknya dibawa paksa untuk dijadikan martir dalam sebuah serangan bunuh diri demi melindunginya. Mother was one of the... They're forcing him. Father, listen to you. Everybody listen. Amir yang dikenal sebagai Hamid dalam organisasi kriminal ini langsung menemui Omar, pelaku yang telah membawa Asim. Amir rupanya cukup dihormati oleh kelompok ini, jadi Amir beralasan sudah berjanji kepada ayah Asim untuk menjaga anak-anaknya. Omar bersedia untuk mengajak Hamid menemui Asim untuk menilainya sendiri apakah Asim memang sukarela atau atas dasar pemaksaan. Saat Amir dan Omar keluar, markas akhirnya tahu pimpinan kelompok ini adalah Omar dan antek utamanya yang bernama Jabir yang dinilai sangat kejam. Can I get some audio on this conversation? I can't wait to. Now, if we take him out, we blow his cover. Your call. We'll back you either way. Dalton memutuskan untuk membiarkan mereka membawa Amir agar tim bisa mengungkap rencana serangan kelompok ini. Sesampainya di sebuah lokasi, tim langsung mengawasi aktivitas mereka memastikan kondisi Amir aman. Ternyata, Omar langsung merusak ponselnya Amir. Dia mengaku sudah tahu temannya Amir membuntuti mereka. Amir mengaku dulu sebagai intelijen Aljazair mengenal metode mereka. Jika mereka orang Prancis atau Amerika pasti ada 2 mobil, dan jika Israel pasti ada 3 mobil. Amir dituduh berkhianat, tapi anggota pasukan khusus yang sedang menyamar ini tetap santuy. Joseph, Pritch, dan Jess sudah bersiap dengan senjata karena khawatir terjadi sesuatu kepada rekan mereka itu. Tapi Dalton melarang mereka menembak karena dia yakin ini hanya gertakan Omar untuk menguji kejujuran Amir. Akhirnya si Omar percaya dan dia langsung mengajak Amir untuk masuk ke dalam. Pritch kemudian menggunakan penyadap lasernya untuk mendengar percakapan target mereka di dalam. Saat masuk, Amir melihat beberapa anggota kelompok ini sedang merakit bahan peledak berbahaya. Profile going up, you need to be more careful. Someone has come to see you. Asim mengaku kepada Amir bahwa dirinya rela menjadi martir seperti yang ayahnya lakukan tanpa paksaan dari siapapun. Di saat yang sama, Amir mendengar mereka sedang menyalakan frekuensi radio polisi. Omar mempersilahkan kepada Amir untuk membawa Asim pergi jika dia tidak mau pemuda ini mengorbankan dirinya.
Namun kesempatan itu justru disia-siakan Amir yang membiarkan pemuda ini menjadi martir. Apakah Amir memang sengaja atau dia punya rencana lain? Amir's leaving without the boy. Singkat cerita, Amir kembali dijemput oleh timnya. Di sini, Jess marah besar karena Amir membiarkan Asim di sana menjadi korban kebejatan mereka. Ternyata Amir punya alasan yang kuat. Tidak hanya satu peledak yang mereka persiapkan, tapi 2 peledak yang sangat berbahaya. Di dalam sana, anggota pasukan khusus ini melihat amonium nitrat dan berbagai bahan peledak lainnya yang diduga modusnya berhubungan dengan radar polisi atau radio pemanggil para medis. Dugaan Dalton, Asim akan meledakkan dirinya yang bisa menewaskan beberapa orang untuk mengalihkan perhatian aparat. Dan saat itulah, kelompok ini menyerang lokasi yang dipenuhi polisi, para medis, dan relawan dengan alat peledak yang jauh lebih besar. Kesimpulannya, apabila Amir dia bawa, tetap saja Omar akan melakukan serangan ini. Mendapat informasi tersebut, Patricia menugaskan seluruh anak buahnya untuk mendapatkan lokasi serangan ini dalam waktu 12 jam. Di bawah guyuran hujan, Yosef dan Pritch masih mengawasi markas kelompok itu. Rencana terburuknya adalah menyerbu lokasi ini meskipun resikonya Asim akan ikut menjadi korban. Find out where he's going if we're gonna have any chance of it. Tiba-tiba, tim melihat kepanikan di dalam markas musuh. Go take a look. Just left They him in didn't there. have a choice, Jack. Sedangkan Amir mengobrak-ngabrik kamarnya Asim untuk mencari petunjuk. He's still with Omar's people. Yes, bringing me here. Maybe risking a kid seems worth Do you ever think that maybe when I put a team together... Setelah mendesak kakaknya, Amir mendapatkan sesuatu. Yes. You took his life. Sementara itu, Dalton menceritakan kisah adik Amir yang pandai bermain piano. Hari itu, seharusnya Amir mengantarnya latihan, tapi dia malah menyuruhnya naik bis. Tak diduga, bis itu diserang hingga hancur berkeping-keping. Karena Dalton yakin, meninggalkan Asim di markas kelompok itu adalah keputusan terberat Amir kalau mengingat kejadian adiknya. Yosef dan Pritch yang masuk ke dalam markas mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tapi ada sebuah lubang yang menuju ruang bawah tanah. Menyadari adanya penyergapan yang dilakukan aparat Prancis, Yosef dan Pritch langsung menyerahkan diri. Alhasil, Patricia langsung marah kepada intelijen Prancis karena menangkap 2 anak buahnya. Dia pun meminta segera dilepaskan. Saat itu juga, Jess langsung berangkat untuk menjemput 2 rekannya itu. Ternyata, barang yang dibawa Amir adalah selembar kertas uang yang ada tulisan alamatnya Omar. Tersisa waktu 11 jam untuk tim mengungkap rencana serangan kelompok ini. Amir berencana kembali menemui Omar. Meskipun kali ini Omar akan menuduhnya sebagai pengkhianat karena adanya penggerebegan itu. Amir berencana untuk mengkambing hitamkan Jabir karena dia punya bukti dari catatan bank. Tim mengawasi dari luar saat Amir masuk ke dalam rumah Omar. I lost him. They're heading. What do you think of the house? Like chandeliers. Jabber. You, brother. It's an hour and a half drive. I've got Jabber on the move. With McG, I want you to stay on Jabber. Tak diduga, Mina sudah berada di sana telah dipukuli Omar karena dituduh sebagai pengkhianatnya. Mina saat itu juga akan dibunuh. For the raid. She named Omar. All right, Jazz, it's about to step off here. Target acquired. Lalu, karena Omar menutup tirai jendelanya, Jess terpaksa harus masuk ke dalam. Sementara itu, Dalton membidik antek-anteknya Omar. Amir ditugaskan untuk membunuh Mina dengan sebuah pisau. Saat tim melepaskan tembakan, Amir langsung menikam si Omar. Like you, and I'm not gonna. Hey, it's okay. It's okay. Okay. Sementara itu, Yosef dan Pritch masih membuntuti Asim yang dibawa Jabir ke sebuah lokasi. Dalton dan timnya langsung menyusul ke sana. Setelah memindai trek perjalanan Jabir, Noah mendapatkan hasil. Dalam 2 minggu terakhir, dia bolak-balik ke sebuah lokasi pasar tumpah yang dipenuhi ribuan orang. Tiba di sana, tim langsung menyebar untuk mencari pedagang yang dicurigai membawa muatan peledak. Anyone carrying anything that's way too... We're running facial recognition on everyone right now. Perintah Patricia adalah menembak mati Asim sebelum memasuki pasar ini. Tiba di lahan parkir, Yosef dan Pritch langsung mempersiapkan senjatanya.
Amir meminta timnya menahan diri karena dia yakin Asim akan merubah keputusannya. Comes 30 yards from the entrance. 25. 20. Top. Setelah berjalan mendekati pintu masuk pasar, Asim akhirnya berhenti untuk memutar balik. Jabir yang berada di dalam mobil langsung keluar untuk meledakkan Asim dengan remote pemicunya. Saat itulah Pritch langsung melumpuhkannya. Sementara itu, Amir dan Dalton berhasil meringkus penyerang kedua yang berada di dalam pasar untuk menonaktifkan peledaknya. Mayat para tersangka itu dibiarkan agar polisi Prancis yang mengurusnya. But you're forgetting one person. Mina diberi dokumen untuk pindah ke Amerika karena dia satu-satunya orang yang tahu identitas Amir sebenarnya. Sementara itu, Asim menyerahkan dirinya kepada polisi Prancis. Tapi Amir yakin hukumannya tidak akan lama. Di sebuah lokasi di Mongolia, terlihat sebuah drone jatuh disaksikan oleh seorang pemuda yang sedang mengecek hewan ternaknya. Di markas DEA, Patricia dan timnya mendapat informasi bahwa drone canggih jenis Mark 10 itu milik Rusia yang bisa terbang di atas Amerika tanpa terdeteksi. Informasi penting ini diteruskan kepada tim Dalton. Tim teknisi meyakini drone ini menggunakan kulit keramik khusus yang tidak terdeteksi radar melebihi punyanya Amerika. Karena itu, Dalton dan anggotanya mendapat tugas untuk mengambil sampel kulit drone tersebut mendahului pasukan khususnya Rusia yang akan mengambil kembali bangkai drone-nya. Singkat cerita, tim diterjunkan dari pesawat Hercules setelah berada di atas tanah Mongolia. How are we gonna get the... Di atas hamparan tanah yang luas itu, tim melanjutkan perjalanan berjalan kaki menuju sebuah desa. No man's... On the ground, insertion complete. Komunikasi dengan pusat sengaja dimatikan agar tidak terdeteksi pasukan Rusia. Until then, in case the... Pretty cool, you know? Spent till dinner time. To become a nurse, she got sick of driving. It's like 150. It's okay to be proud of your upbringing. Mereka melihat tenda penduduk asli Kazakh, namun anehnya penuh dengan asap. I don't advise we come walk Looks like a pretty standard village. to the drone. Or it could be a totally... It's too much ground to cover to have some kind of skill. Rupanya ada beberapa penduduk lokal yang tertembak dan yang lainnya terluka. Kedua pihak saling menodongkan senjatanya, hingga Amir sedikit menggunakan bahasa Kazakhnya menjelaskan mereka datang dengan tujuan baik. Allah syukur. Karena melihat pemuda itu menderita luka tembak, Yosef menawarkan diri untuk mengobatinya. I'm just gonna keep going and open one entry, one exit. The wound looks kind of clean. All right, this is gonna hurt a little bit. Take him inside. Just see, that was... Ternyata warga desa ini melihat drone yang jatuh itu dan 2 jam lalu pasukan khusus Spetsnaz Rusia menggerebek desa ini. Masalahnya, drone itu ternyata jatuh di wilayah Tiongkok, tepat di pertemuan negara Rusia dan Mongolia. Jika tim tidak memberitahukan aktivitas ini kepada Mongolia, maka ini akan menjadi masalah besar. Tapi Dalton tidak akan menyerah begitu saja karena misi ini penting agar Rusia tidak seenaknya mengirim drone-nya ke wilayah Amerika. Tidak ada pilihan, tim harus melepaskan seluruh alat komunikasi agar operasi ini tidak terdeteksi pihak lain. Enter a detection grid designed to pick up. From here on out, we have to institute a complete meeting to go equally deaf and blind. If you have to make contact, turn it off. Take out the battery and don't the dark side of the moon. Dalton, which means if you get caught, this is his... Dengan kuda-kuda yang dipinjam dari warga desa, tim pasukan khusus koboi ini melanjutkan perjalanan menuju titik jatuhnya drone. Tidak ada komunikasi dan GPS. Tim hanya bisa menggunakan metode lama, menggunakan peta dan kompas untuk menuju lokasi. Okay. No, actually. Almost get trampled to death by a horse. I'm sorry, man. I didn't know it. Moped, as you say. Just up ahead here. From here on... Copy.
Singkat cerita, tim menemukan jejak mobil truk berat menuju titik yang sama. You're with Cam, AZ must. Contour of the mountain. Not the Jazz, haven't you ever seen a Western? There's some pretty steep and rugged terrain off of. To tie off, do the Tim memutuskan untuk mengikat kudanya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sedangkan di markas, Patricia diminta bertemu dengan duta besar Rusia yang bernama Dimitri yang diduga sudah mengetahui operasi yang dilakukan timnya. When I was working CIA. This is bad. Or Memasuki hamparan rumput, tim langsung tiarap karena pasukan Spetsnaz tiba-tiba muncul di lokasi ini. No way around. Beruntung, keberadaan tim tidak disadari oleh musuh. Amir langsung melempar jam tangannya yang memancarkan sinyal. Hope it wasn't expensive. That's to secure the crash site, most likely. Mantan intelijen Rusia yang jadi dubes ini mendesak Patricia untuk menarik mundur pasukannya dari Mongolia. Jika tidak, pasukan Spetsnaz akan menyerbu gunung itu. as I am of loss. It is my hope to bring, especially in some places. and admit that I have no idea what's going on. The team, Patricia, Well, I'm hearing Mongolia. I'm hearing speak all Spetsnaz. you brought me here to warn me against something I've never. Dari atas bukit, tim melihat pasukan Rusia sedang mengangkut bangkai dronenya mendahului mereka. Least we need, maybe we just wait and see if they leave some. Come on, man, they're pros. They're not gonna make that. Tidak ada pilihan, Dalton akan menyusup ke dalam truknya dan mengambil sampel kulit drone. Meski tidak bisa berkomunikasi dengan tim, Noah punya saran untuk menghubungi pihak Tiongkok. Ide brilian ini disambut oleh Patricia. Namun apa maksudnya? You guys I know would say that you out of your mind. Jazz. It's good. By that measure, it should be a mirror. Stop the truck. Jazz, you're heading. What are you thinking, buddy? Just to nudge them to act according to. Intel Rusia mengira Patricia menemui utusan Tiongkok. Padahal Patricia menemui teman kampusnya dari Tiongkok penjual bapau. Rencananya berhasil karena Rusia tidak mengirim pasukan tambahan. Di satu sisi, konvoi pasukan Spetsnaz terpaksa berhenti karena ada pohon besar yang menghalangi jalan. Tim yang berada di atas bukit mengawasi musuh. No, it's the obvious. Yep, traded y'all up in the way they had. How would you know? You don't have it. Saat itulah Dalton menyusup masuk ke dalam truk untuk memotong kulit drone. Truk sempat berhenti untuk mengecek muatan karena komandan mereka merasa curiga. Untungnya keberadaan Dalton tidak diketahui. Dalton langsung memotong sampel kulit drone-nya, namun sial, pistolnya terjatuh. Sebelum pergi, dia aktifkan ponsel satelitnya agar terdeteksi pasukan Tiongkok. Saat melompat keluar, aksinya terlihat oleh komandan Spetsnaz dari spion mobilnya. Alhasil, Dalton langsung diburu oleh pasukan khusus Rusia ini. Timnya melihat sebuah helikopter milik pasukan khusus Tiongkok yang tiba di lokasi ini. Mereka harus bergerak cepat untuk membantu Dalton. Tidak ada pilihan, Dalton berlari secepat kera untuk menghindari kejaran musuh. Sialnya, seorang anggota Spetsnaz berhasil mencegat hingga keduanya terlibat perkelahian. Karena bobot tubuhnya besar, Dalton dibuat kewalahan. Beruntung, komandan pasukan khusus ini berhasil melumpuhkannya. Dalam kondisi terluka, Dalton kembali dikejar dan ditembaki. Dia terjebak di atas hamparan rumput yang bisa menjadi target empuk dari snipernya musuh. Beruntungnya, tim sudah menunggu di sana untuk menyelamatkannya. Don't do that. I almost got my ass whooped. Mission accomplished.
Leave no one or no thing behind. Misi mereka berhasil dan pasukan Rusia dicegat oleh tentara Tiongkok. 俄罗斯军队在我们边境内。 Loud and clear and so happy. Well, I never doubted that you... Akhirnya, tim pasukan koboi ini kembali ke tanah Mongolia menunggu jemputan helikopter. Air cruise. Come on. Noah dan Hannah pun bisa bernafas lega dan pulang untuk kencan pertama mereka. Yeah, there's still don't know squat about you. Meets the eye. You know, in fact, they Tapi Patricia kembali memanggil mereka. Dia memutar rekaman komunikasi antara Rainer Buti, si pedagang senjata yang mereka pasangi penyadap di kalungnya, dengan pelaku teror yang menyerang orang Amerika di pantai Turki. Orang itu adalah Fahim Jarif dalang dibalik sejumlah kekejaman terhadap kemanusiaan. For sure. Tim Dalton kali ini ditugaskan menyusup ke Iran untuk menghabisi Fahim Jarif. The killing of another human. The man, Mr. Jarif, meets all three criteria. The certainty of our intelligence, under the command of Adam Dalton. Our people will be in and out of Tehran. Dalton dan Jess tiba di rumah teman lamanya yang bernama Larijani. Asset that picked us up. A hotshot special ops guy gave it to me. How long days I'm gonna take you up on your offer to see these an officer now. Yeah, what? So, how long? Trust me, she's full gas. She took Jimmy's spot. Di dalam ruang rahasia, anggota lain sudah tiba lebih dulu. Target mereka selama ini tinggal di penthouse mewah di Palace Hotel Iran yang dijaga ketat pasukan khusus pimpinan Qasim Javad. Markas mendapat informasi Fahim akan melakukan pertemuan di rumah teh dengan seseorang. Lokasi itu bisa digunakan Jess untuk menembak mati Fahim dari jarak 650 meter. Setelah itu, tim akan berpencar untuk keluar dari Iran menggunakan jalan darat dan udara. Patricia mengingatkan, apabila mereka tertangkap, dipastikan pemerintah Amerika akan kesulitan membebaskan mereka karena permusuhan antara dua negara yang sudah terjadi sejak tahun 1979. Tersisa waktu 187 menit untuk mereka menyelesaikan misi ini. Larijani mengutarakan kekhawatirannya kepada Dalton karena membawa Jess dalam tugas ini. Itu didasari karena putrinya menjadi korban kekejaman mereka. Singkat cerita, tim sudah berada di posisinya masing-masing. And there's Jarif. All right, everybody, look sharp. Time. Tersisa waktu 13 menit lagi untuk tim menghabisi Fahim. Jess dan Pritch sudah berada di atas gedung menjadi eksekutor yang menghabisi Fahim. Sedangkan Amir berada di dalam warung teh itu untuk menjelaskan situasi. Pritch menghitung jarak tembaknya yang mencapai 642 meter. 2 minutes left. Saat Fahim masuk, dia tidak langsung duduk karena seorang pejabat partai menyapanya. Jess sudah siap untuk menembak jika si Fahim ini duduk di kursinya. Left. Tiba-tiba, Fahim ingin pergi karena merasa diawasi seseorang. Tidak ingin kehilangan targetnya, Jess naik ke lantai atas untuk menembaknya sebelum masuk ke dalam mobil. Dalton segera memerintahkan anak buahnya untuk menahan diri karena dia yakin si Fahim ini sangat paranoid. Tidak mau mendengar, dengan jangkauan 622 meter, Jess bersiap untuk menembak Fahim. Meski Fahim tidak menyadarinya, tapi ternyata tembakan Jess meleset. Nah, Ichi. I missed it. Aborted. The clock is ticking on your ex. Amir melihat seorang wanita yang masuk ke dalam warung yang dia duga akan menemui Fahim. unless she's a courier for. Even to find out, check Amir's body cam. She's heading towards you. Dalton dan Yosef menyusul untuk mencegat wanita itu. Pick up the tail on the other side of the alley. Setelah diselidiki, wanita ini bernama Aida Harib, adik dari Nasir Harib, dalang dibalik serangan bunuh diri pada pasukan Amerika di Irak. Menyadari sedang dibuntuti, Aida langsung melarikan diri. Dalton langsung mengejarnya hingga ke gedung kosong. Alright, Amir Hussein, I want you to lock down the exit. Alright, second level. Tak diduga, Aida langsung minum pil bunuh diri.
Kembali ke markas, Dalton memberi peringatan kepada Jess jangan pernah melanggar lagi perintah meskipun dia beralasan melakukan improvisasi untuk menembak mati target. Pritch menyadari mereka berdua terlalu terbawa emosi. Tiba-tiba, Fahim mengirim pesan ke ponselnya Aida karena Fahim tidak tahu jika Aida sudah tewas. Tim mengirim jawaban untuk mengatur pertemuan ulang esok hari. Merasa ada yang janggal, Fahim langsung menelepon Aida. Give her everything you've got on Ada and her other ear. Dengan kemampuan bahasanya, Jess menjawab panggilan Fahim menggunakan logat Lebanon. Mereka sepakat untuk kembali bertemu di penthouse-nya Fahim. Meski misi menjadi sulit, faktanya Fahim dan Aida belum pernah bertemu. Noah bisa mengganti jejak digital Aida dengan Jess. Namun apakah Jess siap untuk menyamar menjadi Aida menemui penjahat kelas kakap itu? Dalton bertanya langsung kepada Jess meskipun dia berharap Jess tidak perlu melakukan ini. Mengingat kembali kejadian di pantai itu, Jess tidak ingin ada korban berikutnya. Karena itu, dia siap menjadi Aida. I was pissed. We got lucky that day. These people might not be so lucky. Yeah. Hell yeah. All right, command. She's going in. Can't let Jazz walk in there. Agar musuh tidak curiga, hanya Amir dan Yosef yang bisa mengawasi Jax dari lobi hotel. He points to identify the one who a person expects. Do your daughters know you can... Anything? Singkat cerita, Jess masuk ke dalam hotel yang dijaga tentara Iran. Pass that on. The elevator. Masuk ke dalam lift, Jess terlebih dulu melewati Kasim dan pengawal wanita yang menggeledahnya sebelum masuk ke penthouse-nya Fahim. Ponselnya diambil untuk diperiksa, padahal telah dipasang penyadap di dalamnya. Fahim menyuruh pengawalnya keluar. Mereka membicarakan tentang kakak Aida. Setelah itu, Fahim menatap tajam Aida memastikan wanita ini memang adiknya Nasir. Saat Fahim nengok, Jess langsung mengambil pil racun yang disembunyikan di balik kerudungnya. Pil itu dicampur ke dalam teh panasnya. Jasmine. Tiba-tiba, Nasir menelepon Aida. Menyadari telah dijebak, Fahim langsung beraksi, tapi Jess lebih dulu membunuhnya. You're devout. Not improvising. Setelah mengetahui target terbunuh, Dalton segera menugaskan anak buahnya untuk mengosongkan jalur agar Jess bisa keluar dari sana. Take a stairwell, Abby. All right, you tell us who's where. Saat keluar dari ruangannya, Kasim memanggil Jess agar menggunakan kartu kunci untuk turun. Shukran. Setelah masuk ke dalam lift, Kasim menyadari Fahim telah dibunuh. Negative, we're getting Jazz out. Yosef dan tim yang lain mengarahkan jalan keluar untuk Jess. Got the south. I'm on the 3rd floor. She's clear to 4. Checkerboard you to the lobby. We'll pick you up at the... Copy. Jazz, exit at the 2nd floor. There are 3 doors leading to it from the lobby. Karena pasukan mengepung hotel ini, Jess mulai kesulitan mencari jalan keluar. Jess memutuskan akan melompat melalui jendela. I'm looking at a plate glass window. 20 seconds. Namun tiba-tiba tentara Iran menangkapnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Tim melihat Jess yang tertangkap oleh Kasim dengan bantuan satuan Quds dari Garda Revolusi Elit. Team need to get out of there. I'm Jazz. Qasim has her. Yeah, well, we left good behind a long time. All right, we can work with that. Dalton berencana untuk mencegatnya di lantai basement. Saat Kasim membawa Jess, Amir memberitahu Dalton agar menggunakan mobil besar untuk mencegatnya. Namun ternyata Dalton terlambat.
tim terpaksa kembali ke markas. Jess sempat memberikan petunjuk kemana dia dibawa pergi, tapi Kasim langsung memukulnya. Steady, Cadbury. Dalton menolak perintah Patricia untuk meninggalkan Iran karena dia tidak mau meninggalkan Jess di tangan musuh. Pihak Prancis menawarkan bantuan kepada Patricia karena wanita yang ditangkap Iran mengaku sebagai orang Prancis, tapi mereka curiga itu adalah mata-mata Amerika. Patricia mengelak wanita itu sebagai agennya atau agen CIA. Alasannya karena Patricia tidak ingin identitas Jess terbongkar, karena dia yakin Iran tidak akan menyerahkannya, malah akan membunuhnya. Noah menganalisa lokasi penyekapan Jess berada di sekitar jalur kereta api di sebuah fasilitas rahasia di wilayah selatan. The only tracks that those could have City. since all the major prisons are. Ditempatkan di sebuah ruangan serba putih untuk mempengaruhi psikologisnya, Jess diinterogasi oleh Arthur. Putih ini disebut bentuk penyiksaan sensorik. Jika Jess mau jujur, Arthur akan memberi tambahan warna lain. Arthur ingin tahu dengan detail bagaimana Jess bisa masuk ke dalam Palace Hotel untuk menemui Jarif hingga membunuhnya dan siapa bosnya. As a color together. Managed to enter the Palace Hotel. Who are simple. Karena tidak mau menjawab, Jess langsung dipukuli. Seem determined. Adam wasn't in and out. Long-term covers were not. I'm sitting here trying to think of some tactical You're argument. never going to be able to do that. You're compromised. Long, drawn-out argument that you can't win. Let's B-team in high school. you get Jazz back. Tim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan fasilitas rahasia Iran itu. Again, see if we can Into the city center, most likely. 2 dozen, 1 dozen. They're just gonna keep on. Dalton, we're still waiting on the. I'll do. We'll tell him that in a few minutes. There's no such thing. Let me go prep it again. Preach. Lebih dari 100 kali, Dalton mendengarkan petunjuk yang diucapkan Jess sebelum akhirnya hilang. Tidak mempan dengan bahasa lembut, Arthur menutup kepala Jess lalu menembakkan pistol di samping telinganya. Not an accident. Let me tell you what I believe. Strangle them. I believe you have. Aucune idée de ce que vous. Really? I'm a patient man. Are going to tell me who the hell. Setelah mendengar kembali rekaman suaranya, Dalton dan timnya menyimpulkan sebagai tempat jagal. Karena ada 3 lokasi di kota ini yang dijadikan rumah jagal, maka Dalton butuh bantuan Hossein yang mengenal salah satu mantan anggota pasukan khusus Iran. No, come on, there's gotta be something. 150 hertz cut off, normalize the background. Right, yeah, I got it. But here's the thing. These doesn't know what it's listening to, so all it can do is offer cheap when I hear one. In the city's 3 slaughterhouses in the area. Let's. Anyone that was in the Quds. He served with the Quds a few years. Very good idea. Omid. Going for us is that the Coots aren't sure you're. Worth that risk. Gee, you're with. Singkat cerita, Dalton dan timnya menemui Omid untuk minta informasi lokasi rumah jagal yang dijadikan markas rahasia pasukan Quds. Omid mengaku tidak tahu karena kini dia hanya seorang pengusaha. Tidak ada waktu lagi, Dalton terpaksa menembak kakinya, mengancam akan membiarkannya mati kehabisan darah. Akhirnya, tim mendapatkan lokasi rumah jagalnya. Amir dikirim ke lokasi itu menyamar menjadi dokter hewan. Kembali ke markas, Donya kembali datang untuk menemui Patricia. Ternyata pihak Iran sudah memegang foto tim pasukan khusus Amerika yang membantu Jess merencanakan pembunuhan Jarif. Arthur bahkan menunjukkan foto Dalton kepada Jess seakan komandannya itu sudah dibunuh oleh mereka. Tapi Jess tidak percaya dengan foto tersebut. Masih tidak mempan untuk membuka mulut Jess, Arthur mendatangkan seorang psikoplog untuk menyiksanya. Point love. English. And you don't have anything. You bring me a picture if you killed someone. The sick bastard would stay in. Amir yang sedang menyamar jadi dokter hewan menyelidiki lokasi ini untuk menemukan ruangan rahasia tempat Jess disekap. Tim menggambarkan sulitnya mencari akses masuk dan menembus tembok yang bisa mereka bobol untuk menyelamatkan Jess. Di sana, Amir melihat sebuah pintu baja yang tertutup rapat dan sangat rahasia.
Foto tim Patricia yang ditunjukkan Donia yang dia dapat dari pihak Iran menunjukkan situasi makin berbahaya karena identitas mereka sudah bocor dan itu bisa membahayakan timnya. Lagi-lagi Patricia mengelak itu bukanlah timnya. Dalton yang diberitahu Patricia tentang hal ini justru ingin merencanakan sebuah ide gila. Dalton ingin markas mengungkap identitas sebenarnya Jess kepada pihak Iran. Tujuannya agar mereka memindahkan Jess ke lokasi lain. Saat itulah tim punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun resikonya apabila tim gagal, Jess akan dipindahkan ke penjara lain untuk dieksekusi mati. Apa yang dikatakan Dalton ada benarnya karena jika mereka tidak bertindak tetap saja Jess akan mati di fasilitas rahasia itu. Tak hanya itu, Patricia akan dianggap melanggar hukum jika mempublikasikan identitas Jess. In the middle, we get this window, get her back, or we just leave her to her. This out. Top career, she could go to jail. Yeah. Setuju dengan rencana ini, Patricia tidak ingin Noah dan Hannah ikut terseret. Tapi mereka menegaskan untuk terus bersamanya apapun resikonya. Patricia akhirnya menemui kembali Donia untuk mengakui bahwa wanita itu adalah mata-mata Amerika. Dan dia harus memberitahukannya kepada pihak Iran. Sesuai dugaan tim, Jess dipindahkan dari fasilitas itu dengan pengawalan ketat pasukan Iran dan si Arthur. Terlihat Amir dan Hossein sudah menyamar menjadi tentara Iran untuk membuntuti mobil tahanan. I've been in prison. Actually, they have told us who you are, but I will give you nothing. Sementara itu, perwakilan departemen luar yang bernama Peter datang untuk membawa Patricia. Dia menolak sampai operasi penyelamatan anak buahnya tuntas. Sebuah RPG dilepaskan tim untuk menghancurkan mobil pengawal. Kemudian, Jess mencekik leher si Arthur dengan kakinya hingga dia pun tewas. Pintu mobil tahanan diledakkan, kemudian tim membawa Jess ke lokasi aman. There she is, you all right? Let's go. Chris will be here soon. Let's go. Untuk meninggalkan Iran, tim akan menggunakan jalur darat menuju Irak. Amir dan Hossein akan di depan, sedangkan sisanya bersembunyi di bagian belakang mobil truk. Di malam harinya, mobil dicegat oleh pasukan Iran penjaga perbatasan. It has been ever since my serviceman. Yeah. Job done. Mereka mengecek bagian truk. Hossein sudah mempersiapkan senjatanya jika terjadi hal buruk. Border guard. Awalnya tentara Iran ini hanya menemukan buah-buahan, tapi mereka juga menemukan ruangan tersembunyi di bagian lantainya. Hossein mengorbankan dirinya menembaki tentara Iran agar tim bisa lolos meskipun dia sendiri akhirnya tewas ditembak mati. Sebuah pesawat Kolombia yang akan terbang dibajak kelompok pemberontak pimpinan seorang wanita bernama Diaz. Satu persatu penumpangnya dihabisi agar pemerintah Kolombia menanggapi dengan serius tuntutannya. Seorang pramugari nekat menjadi tameng agar Diaz tidak membunuh penumpang lagi. Balas. Give me coffee. Scene berpindah ke markas pasukan khusus di Turki. Setelah peristiwa di Iran, Jess menolak untuk pulang ke Amerika. Meski mengalami trauma, sniper ini tetap mau bertugas dengan timnya. The last thing I want to do. Just warms my heart. What do you mean? Fine. Why are you all up?
Where are you up? Dude, really? Oh, please. Malam itu, tim mendapat panggilan dari Noah karena Patricia secara resmi sedang diskors. Noah menampilkan identitas Mary Diaz yang membajak pesawat. Wanita ini rupanya mantan komandan ABRK, yaitu Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia. Diaz menuntut pemerintah Kolombia di angka $500 juta yang harus ditransfer ke rekening banknya di Kuba. Tercatat 55 penumpang warga Kolombia dan 10 pelajar Amerika yang akan pulang ke Texas berada di dalam pesawat itu. Dalton dan timnya mendapat tugas untuk melumpuhkan Diaz dan kelompoknya karena 45 menit lalu pasukan khusus Kolombia gagal. Karena itu, tim harus menjalankan operasi ini diam-diam. Dalam misi kali ini, Dalton melarang Jess untuk turun karena dia menilai Jess belum pulih dari peristiwa kemarin. You to come with us? Of course I do. I put you in harm's way and you're not ready? Myself. Sebagai gantinya, Hannah akan turun ke lapangan untuk membantu pusat komando di sana. Meet you in person. The voices in my head. Hey, Sonny. Oh, at least more times than just. We're good, because we gotta get rolling here. To breach the cargo hold on the prow. Smart. Her to agree. All right, Hannah, you good? There. Hannah kemudian berkenalan dengan Edgar, seorang polisi, dan Lucia dari Kementerian Pertahanan Kolombia yang meminta bantuan tim Amerika untuk misi penyelamatan Sandra. Lucia menjelaskan tentang sosok Diaz dan 3 anteknya. Salah satunya yang bernama Lalo, tanpa riwayat kekerasan dan catatan kriminal, baru bergabung dengan dia 1 tahun terakhir. Anak buah Edgar dengan bahasa Kolombianya meremehkan Hannah sebagai siswi psikologi apakah dia bisa bernegosiasi dengan pemberontak ABRK. Tak diduga, Hannah yang berasal dari Kolombia mengerti ucapannya dan balik menjatuhkan si Pablo. Hannah menghubungi dia sebagai negosiator meminta waktu untuk mentransfer $500 juta tuntutannya. Sebagai bentuk itikat baiknya, Hannah akan mengisi bahan bakar pesawat agar AC pesawat tetap berjalan. I know your people have suffered. Your plane's auxiliary power unit. The passengers will be put under additional. Padahal, kesempatan itu dimanfaatkan tim untuk menyusup ke dalam pesawat. Dia setuju, tapi mobil tangki itu harus berputar dulu untuk memastikan tidak ada pasukan yang bersembunyi. Ternyata, diam-diam dia sudah mempersiapkan bahan peledak tanpa sepengetahuan anak buahnya. Beruntung, pramugari ini melihatnya. Dalton dan Preach mengikuti arah truk tangki agar tidak terlihat para pembajak. Sedangkan Joseph bersiap dengan snipernya. Heading to drop off the cargo. Karena melihat ada tulisan bahan peledak di pesawat ini, tim membatalkan rencananya untuk beraksi secara frontal. Sementara itu, Jess mendapat surat resmi dari seorang perwira bahwa Jess diizinkan kembali untuk bertugas. You can call me Zan. Like I have to talk to you so that I can keep... Before I was on a team like yours, I'd like to talk to you about what happened. A cup of coffee? Right now when I know how much that sucked. Commander, I need to know find pink mist. We're on it. Hannah merasa ada yang janggal kenapa dia serepot-repot mendaratkan pesawatnya di Kolombia tapi uangnya dikirim ke Kuba. Dalam rekam jejaknya, Diaz tidak segan-segan mengorbankan nyawa warga sipil bahkan anggotanya sendiri demi sebuah perjuangan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, Patricia muncul untuk membantu tim sebagai penasehatnya Noah. Technically, I'm... It doesn't add any pressure at all. Tell them the information's good. Tim pasukan khusus mengubah rencananya. Dalton akan masuk ke ruang mesin untuk menjinakkan peledaknya. Sementara itu, anak buahnya mengawasi dari luar pesawat. Jika terjadi hal buruk, Dalton tidak ingin mereka ikut menjadi korban. Cheers, Bob. Heading back to base. Hannah meyakini dia sengaja merahasiakan peledaknya karena Diaz memang sengaja ingin meledakkan pesawat ini dengan seluruh penumpangnya, termasuk dirinya. Tujuan utama Diaz adalah seruan perang untuk pengikutnya agar dia dikenang sebagai legenda. Berada di dalam ruang mesin, komandan pasukan khusus ini mulai meneliti jenis peledaknya agar dia bisa menjinakkannya. Edgar memberi saran kepada Hannah untuk menarik timnya jika Diaz bertujuan meledakkan pesawatnya. Tiba-tiba, Diaz menghubungi kembali Hannah mengetahui rencana timnya dengan truk bahan bakar itu. Pimpinan pembajak ini mengancam akan membunuh 10 mahasiswa Amerika setelah bahan bakar pesawatnya habis jika uang tebusannya masih belum dia terima.
Hannah sempat membujuk Lalo agar menghentikan aksinya Diaz karena Hannah tahu Lalo orang baik yang belum pernah melakukan tindakan kekerasan. Tapi Diaz kembali mempengaruhinya. Think so carefully. Hang up now! Only I can. However, there is a mercury tilt switch. Di bawah panduan Noah, Komandan Dalton mulai menjinakkan peledak yang sangat berbahaya yang bisa membuat pesawat ini hancur berkeping-keping. Me from crying. Okay, cutting. Well, let's make sure her trigger doesn't work. Killer. No, Americans on board and drop them out the door. When I call you next, I expect an update on the money. Have you ever seen a signal trigger? A mechanic? We still haven't hit. So it sounds like we're both failing miserably. Mátalo. Jess curhat kepada atasannya saat peristiwa penyanderaannya di Iran, dia masih bisa bertahan dengan segala bentuk penyiksaan dan pemukulan. Tapi yang dia takutkan justru rekan-rekannya ikut menjadi korban saat berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba, satu pembajak masuk ke dalam ruang mesin. Dalton curiga ada yang berkhianat. Saat itu juga, dia lumpuhkan pelakunya. Roger that. Terungkap, sosok pengkhianat yang bekerja sama dengan pembajak ini adalah si Edgar. Dia segera menugaskan anak buahnya untuk bersiap karena pasukan khusus Amerika akan masuk dari pintu depan dan samping. Otro ataque. Cuando lleguen, les disparamos. Posición. Dalton memasukkan peledak itu ke dalam koper khusus mencegah ledakan yang bisa menewaskan mereka semua. Setelah menemukan kertas tulisan itu, Lalo mengutarakan kekecewaannya karena Diaz telah menyembunyikan peledak yang tidak dia ketahui sebelumnya. Diaz yang terpancing menekan tombol pemicunya. Untungnya, peledak itu sudah berada di dalam koper ajaib. Tim mengalihkan perhatian dengan menempelkan tangga ke ujung pesawat. Padahal, Dalton muncul dari ruang bawah untuk melumpuhkan para pembajaknya. Akhirnya, situasi di dalam pesawat bisa dikendalikan. Yeah, that was perfect. All right, You got a gash in your head. It's not so bad in the vodka, though. Sedangkan Hannah menangkap Edgar yang terciduk sebagai salah satu anteknya mereka. So smart. Look. Gracias, señora. What? Not for a second. where we can get you. Dan tim pun akhirnya bisa berkumpul lagi di markas. Oh, I bet you're a big-faced Benjamin. You don't hit that stick. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Patricia dan timnya mendapat informasi dari CIA bahwa kapal selam nuklir Amerika dikendalikan seseorang dari jauh. Patricia menyebut pelaku seorang gadis Amerika yang masih berusia 16 tahun tapi memiliki bakat sebagai peretas tingkat tinggi. Ayahnya adalah seorang kontraktor teknologi informasi di pangkalan udara Amerika di Incirlik, Turki. Dia akan membawa putrinya yang bernama Verina ke markas. Patricia meyakini gadis ini tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan, namun dia khawatir jika berada di tangan yang salah akan menimbulkan ancaman serius. Karena itu, Verina harus segera dipulangkan. Keluar dari apartemennya, Verina dibawa kembali masuk karena merasa ada pihak yang sedang mengejar mereka. Verina disuruh kabur melalui jendela. When you sneak out to see us, You know, run. Dalton dan timnya ditugaskan untuk menjemput Verina dan ayahnya. Tiba di lokasi, Dalton merasa ada yang janggal. Ternyata ayah Verina sudah tergeletak tidak bernyawa. Command, we got evidence of a break-in in this building. We got blood on the floor. Top upstairs hallway. Quick, all right? I want to be out of here before the... See what we got. Come on, sir. Against the wall. Tim menduga Verina sudah kabur lebih dulu sebelum tertangkap. Dalton mencurigai seorang pria bernama Virat yang telah membunuh ayah Verina. Setelah digeledah, terdapat pistol Glock di sakunya.
Virat mengaku pistol itu bukan miliknya. Setelah ditelusuri oleh Noah, pria ini memiliki catatan kriminal, namun kebanyakan hanya perampokan. Tiba-tiba ada pria lain yang mengaku sakit. Tim hampir saja membiarkannya pergi, namun seperti memendam amarah, Patricia menyuruh tim menangkapnya. Bahkan Patricia akan terbang ke Turki saat ini juga. Karena pria yang bernama Alex Hoffman ini jauh lebih berbahaya dari gadis itu. Dia adalah seorang agen lapangan yang salah arah. Dia juga dinyatakan bersalah atas sejumlah kejadian, menyembunyikan kematiannya selama 9 tahun terakhir. Film flashback 12 tahun lalu di Wina, Austria saat Patricia datang menemui Alex untuk mewawancarainya dalam urusan intelijen. Mereka membicarakan tentang atasan mereka bernama Bates yang dipecat. Patricia ingin merekam semua pengakuan agen lapangan ini agar setiap kalimat dan nada yang keluar dari mulutnya Alex terekam dengan jelas. Patricia memuji Alex sebagai agen operasi yang paling efektif yang mengandalkan naluri dan akalnya tapi untuk kebohongan dan ahli manipulasi. Alex sendiri memuji Patricia karena pintar dan ambisius. Saat itulah Patricia mulai merekam interogasi halusnya dengan gaya psikiater untuk membaca setiap pengakuan si Alex. Tiba di markas, tim dihadapkan pada pertanyaan besar, siapakah pria ini karena perintah Patricia adalah menyembunyikannya sampai dia tiba. Di dalam tasnya si Alex, tim menemukan 2 senjata termasuk uang asing dan beberapa paspor negara berbeda dari mulai Kenya, Iran, Afrika Selatan, Uganda, dan Jerman. Dalton kembali menghubungi Patricia untuk bertanya sosok Alex yang sebenarnya. Lagi-lagi, Patricia belum mau memberitahunya. Dia menyebutnya sebagai radioaktif yang artinya peledak yang sangat berbahaya. Patricia berjanji setelah situasi tenang dia akan menjelaskan semuanya. Masih tidak puas, Dalton menghubungi Noah dan Hannah yang mengaku sama-sama tidak mengetahui siapakah si Alex ini. Mereka ditugaskan untuk fokus mencari Verina. I can help. Tiba-tiba, Alex menawarkan diri kepada tim untuk menemukan Verina. Karena Alex merasa cukup hebat bisa memalsukan kematiannya selama 9 tahun. Bahkan, Patricia sampai bergegas datang ke sini untuk mengurusinya. Verina meretas kamera CCTV di apartemennya melihat ayahnya tewas dibunuh. Alex mengingatkan Dalton bahwa gadis itu memiliki kode peretasannya yang mungkin dia simpan di komputer atau laptopnya tanpa koneksi internet. Dia menyuruh tim untuk kembali ke apartemen itu menemukan kodenya untuk melindungi Amerika. 11 tahun lalu, Alex mendapatkan informasi dari Menteri Pertahanan melalui istrinya yang jadi kelemahannya. Alex merekrut agen barang antik terbaik di Beijing untuk mendekati istri Menteri Pertahanan. Mengajarinya cara meminta tanpa bertanya. Hasilnya, kepala gabungan diam-diam berdiskusi dengan Tiongkok. Hubungan antara Alex dan Patricia dari sebatas pekerjaan berlanjut menjadi kisah asmara. Just that bad. Bother you, P? Your partner. Someone who can make you a star, P. They want to pretend like you never existed. Do you believe the last moment of his life? I also think if you went around, contrary to popular belief, in here, more abundant. Like you should have a family. You rotate home soon, right? Wait, isn't there a superstition? I just broke it. This is super superstitious. I am. Amir menyamar menjadi petugas dinas intelijen Turki agar bisa masuk ke dalam apartemennya Verina yang dijaga ketat aparat kepolisian Turki. Tujuan Amir adalah mencari barang yang berhubungan dengan kode peretas yang bisa mengendalikan kapal selam nuklir Amerika. Good, isn't he? Like I've never seen. In the apartment. Searching for it. Code. Send back as much as you can. There's way too many people here. Karena petugas asli akan datang, Amir harus segera keluar dari sana. Dia melihat kotak teka-teki Tiongkok dan setelah dipindai ada sesuatu di dalamnya. Amir? I'm coming out. Ternyata di dalamnya hanya ada buku harian biasa milik anak remaja. Tapi dari buku itu, tim menemukan sahabat dekat Verina yang bernama Esma yang diduga akan ditemui Verina. Dalton membawa 2 anak buahnya untuk pergi ke lokasi. You don't like? Like a thank you, partner.
10 tahun lalu, hubungan Alex dan Patricia makin dekat. Alex sempat mengaku terpaksa membunuh 2 agen BIN di Jakarta karena hampir membunuhnya. Untuk berjaga-jaga, setiap pengakuan dari misi rahasianya akan direkam Patricia. He nearly. Instead, I saw your son. Somewhere down the road. Go ball games. I want to do. Just in case. We'll have you on the ground shortly. Punya tujuan tertentu, Alex mempermainkan pikiran Amir karena dia tahu anggota pasukan khusus ini malang melintang di berbagai penjara saat melakukan penyamaran. Alex yang memiliki kemampuan manipulasi, dia berhasil memancing emosinya Amir dan membaca karakternya dari setiap kalimat dan perubahan nada dari ucapannya. Appealing to our similarities. What? You have no idea how. But the most important details are not in an inflection. Marcus melihat Esma masuk ke dalam kedai kopi untuk menemui Verina. Melihat si Alex ini, Amir merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kasus ini. Saat Verina dan Esma bertemu, tiba-tiba ada 3 orang masuk membius mereka lalu membawa Verina dari sana. Pengunjung di sana seperti orang bego yang tidak mampu berbuat apa-apa, hanya jadi penonton. 2 menit kemudian, tim baru tiba di lokasi, mereka terlambat. Setelah Esma sadar, tim kesulitan untuk mendapatkan informasi kemana Verina dibawa karena dia tidak membawa ponsel. They took her. Yeah, we can find her that way. We can track her. No. Esma can help us. We're going to have to find another way. Verina diseret ke sebuah rumah untuk dipaksa menunjukkan cara dia meretas kapal selam nuklir Amerika itu. Meskipun Verina beralasan sistem keamanan sudah dirubah, tapi dia yakin ada pintu lain yang terbuka. Di bawah ancamannya, Verina langsung menggunakan komputer yang telah mereka sediakan. 9 tahun lalu, Patricia kembali mewawancarai Alex informasi rahasia yang berhubungan dengan Duta Besar Austria. Patricia kesal karena Alex merubah pengakuannya. Dan kini, Sekretaris Dubes pun mengetahuinya. Patricia menyimpulkan ada banyak hal yang disembunyikan Alex darinya. I just said that wrong. He wants to go to ROTC. He wants to be part of it. I'm willing to risk others' lives. You're human. Fear of what's to come, I guess. Yeah. Noah menganggap pihak yang menculik Verina bukan kelompok sembarangan. Mereka telah menghapus rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, termasuk menyuntik target dengan obat bius di lehernya dalam hitungan detik. Karena kesal, Dalton langsung memukul si Alex karena dia yakin mantan agen ini mengetahui lokasi Verina. Alex mengaku diperintah untuk menangkapnya, tapi tidak tahu akan dibawa kemana. Dalton menantang Alex untuk mempermainkan pikirannya seperti yang dilakukannya kepada Pritch dan Amir. Tak diduga, tiba-tiba Noah mendapatkan informasi hilangnya kapal selam Amerika di Laut Cina Selatan. Masalah yang jauh lebih besar dari seorang peretas remaja. Alex menyebut kedatangan Patricia bukan untuk menyelesaikan kasus kapal selam ini, tapi untuk membawanya pergi. Jika tidak, karir dan hidup Patricia akan hancur. Itu karena perbuatan di masa lalu yang mereka berdua lakukan. Kala itu, Patricia pulang ke rumahnya. Ternyata, Direktur Intelijen, Kepala Staf Presiden, dan Penasehat Keamanan sudah menunggunya. Mereka menyebut Alex telah membohongi mereka semua dengan informasi palsunya. Untuk mendapatkan ambisinya, Alex telah membunuh banyak orang tidak bersalah. Bahkan, dia juga bertukar informasi dengan kartel narkoboy, pedagang senjata, hingga diktator. Karena dianggap menempatkan negara dalam bahaya, Alex akan dieksekusi mati. Dan Patricia ditugaskan untuk melakukannya. Kala itu, Patricia mengarahkan Alex untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Tiba-tiba, mobilnya pun meledak. Atasan Patricia melihat langsung di layar laptopnya. Apakah Patricia membantu Alex menyembunyikan kematiannya? Patricia? Tiba di Turki, Patricia marah besar kepada Alex. Dia menyesal telah membiarkannya hidup. Dan kini dia kembali membunuh seorang ayah dan menculik seorang gadis untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karena Patricia tahu pria ini seorang agen psikoplok, dia minta Alex melepaskan gadis yang tidak bersalah itu. Outside the lines, Alex. No other way to win, P. I was able to cross-reference a government espionage. A dead man has to do it. Father, you don't have to kidnap. You'd warn me, P. You're gonna have to pay for your sins. I've come to peace with her. Spare the girl, she's innocent. Pimpinan kelompok yang menculik Verina adalah Victor.
Dia berjanji akan melepaskannya setelah Verina berhasil meretas kendali kapal selam nuklir agar terus melaju. Tiba-tiba, Hannah memberitahu Dalton bahwa salah satu kapal selam yang dibajak secara online tidak bisa dikendalikan manual oleh awak karena terkunci sistem navigasinya. Masalahnya, kapal selam itu melaju cepat ke salah satu pulau di Tiongkok. Bisa jadi untuk mengadu dombakan Amerika dengan Cina atau mereka sengaja ingin merebut kapal selam senilai $2 miliar itu termasuk 24 rudal Trident dan 12 nuklir. Kurang dari 3 jam, kapal selam dengan nama Wyoming itu masuk ke perairan Tiongkok. Dalton memaksa Alex untuk menunjukkan lokasi kelompoknya yang terlibat dalam sabotase ini. Alex bersedia membantu, akan menghubungi mereka menggunakan ponsel lipat jadulnya yang sulit dilacak dan disadap. Penjahat ini mencoba mempengaruhi pikiran Patricia untuk kembali bekerja sama seperti masa lalu. Dengan tegas, Patricia menolaknya. Alex menyebutkan kode pembuka ponselnya sesuai dengan tanggal di mana Patricia saat itu meledakkan mobilnya. Dalton terkejut karena dia tidak tahu dengan kisah masa lalu mereka. Setelah menghubungi nomor yang diberikan, Alex mengatakan dia hanya bisa mengirim pesan kepada anak buahnya. Happy? It's gonna be a problem. Why's that? Kapten kapal selam menghubungi markas untuk mempertegas posisinya saat ini yang tidak bisa mengendalikan kapal selamnya sendiri. Kurang dari 2 jam lagi, kapal ini akan memasuki perairan Cina. Tidak ingin kapalnya jatuh ke tangan Cina, Kapten menegaskan akan mengorbankan dirinya dan seluruh awak dengan meledakkan kapalnya sebelum sampai di sana. Tercatat 151 kru yang berada di dalam kapal selam Wyoming ini. Once we has the Wyoming's crew. Is working on a fix. The problem is the hack. How's it going over there? I'm confident because he is, but In regards to this other situation, if there's anything I can do. Alex mengaku belum pernah menemui langsung kelompoknya yang menculik Verina. Dia hanya bisa sedikit memberi gambaran tentang pimpinannya yang bernama Victor. Tim punya rencana saat masuk ke dalam bar tempat mereka nongkrong, Jess akan menarik perhatian Victor dengan kecentilannya. Alex kembali membujuk Patricia untuk bekerja sama seperti dulu. Tapi kali ini, Patricia tidak akan termakan omongannya yang sangat berbahaya. Jess yang tampil seksoi seakan sedang bermain biliar dengan para pria di dalam bar. Tiba-tiba, Yosef yang menyamar menjadi pacarnya marah besar. Tujuannya untuk memancing sosok Victor. Tiba-tiba, ada yang memukul Yosef dari belakang. Dan dialah yang tim yakini sebagai Victor. Yosef sengaja menguji ketangkasan si Victor meski akibatnya Yosef harus dibanting. Yosef pura-pura kalah lalu dia pergi dari sana. Dan kini giliran Jess untuk memasang alat pelacak agar tim bisa tahu lokasi Victor menyekap Verina. Jess pura-pura jual mahal, tapi setelah Victor mendekatinya, disitulah Jess bisa melakukan aksinya. Jess pun memberikan nomor ponselnya kepada Victor. Ternyata, kertas yang diberikan Jess mengandung serat pemancar airfit yang bisa mendeteksi keberadaan lokasinya. Tim IT berusaha memulihkan kendali dalam kapal selam itu, tapi peretas ini sangat lihai tidak mampu diatasi oleh Noah. Akhirnya, kesempatan terakhir berada di tangan tim. Dalton dan Jess sudah berada di lokasi Verina di Sandra. Mereka melihat beberapa penjahat yang menjaga lokasi ini dengan senjata lengkap. Rencana tim adalah mematikan listriknya sebelum beraksi. Tim harus memastikan Verina dalam kondisi aman karena jika dia mati, maka seluruh awak kapal selam yang berjumlah 151 itu akan menjadi korban. Patricia menekan Alex agar menghentikan serangan ini dengan menelepon Victor, tapi dia mengaku tidak bisa merubah perintahnya. Tim akhirnya punya cara dengan mengirimkan pesan kepada Verina untuk bersiap-siap karena tim pasukan khusus akan menyergap lokasi ini. Verina akan mematikan seluruh daya listrik di tempat ini dengan kepiawaiannya. And it looks like they got a welcoming. Bonds from Verina. Friends. Well, it's definitely not gonna end in a heat. You to please wait until the last possible. But I am looking at a team. Who flies one flag? All right. Jimmy, check the backup generator. Saat itulah satu persatu anak buah Victor dihabisi. my shot. Whoops. Perimeter 2. Menyadari rekan-rekannya telah dibunuh, si botak Jasper berniat membunuh Verina, tapi dicegah oleh Victor karena otaknya masih dia butuhkan. Tim kembali beraksi membantai para pelaku ini tanpa ampun. Verina kini bisa tersenyum melihat Victor kehilangan seluruh anak buahnya. Guys, come on, report it. Hello?
Dalton menyuruh Victor untuk menyerahkan diri. Tiba-tiba Victor melepaskan tembakan. Ternyata dia menembak komputernya dan menyerahkan diri. Verina pun dalam kondisi aman. Victor menyadari telah ditipu oleh Jess dan Joseph. Tersisa waktu 5 menit agar Verina mencabut kendalinya di kapal selam. Karena tidak ada komputer, Verina mengarahkan Noah untuk meretas kembali sistemnya dengan kode yang dia berikan. Untuk membuat botnet TOT yang bisa menjalankan Mirai 2.0 tentunya membutuhkan jaringan Wi-Fi. Noah menganggap kapal itu offline karena berada di bawah kedalaman laut. Namun ternyata Verina memanfaatkan serat kabel optik yang membentang di dasar laut. Seperti halnya kita kehabisan kuota nih, namun di sebelah ada rumah Pak RW yang memancarkan Wi-Fi gratis. Singkat cerita, Verina memberikan kodenya untuk menghapus firewall dan sajabana agar kapten bisa mengambil alih kembali kapal selam nuklirnya. Rencana tim berhasil, kapal selamnya bisa memutar balik sebelum memasuki perairan Tiongkok yang mereka nilai berbahaya. Kapten berterima kasih kepada seluruh tim. Patricia sendiri merasa lega dan berterima kasih karena Alex membantunya. Tapi si Alex ini merasa punya dendam pribadi kepada Patricia dan tidak mau berakhir di penjara. Tiba-tiba dia menendang meja yang ada ponsel jadulnya itu. Pritch yang berada di sana langsung mengamankan Patricia hingga ini yang terjadi. Singkat cerita, Patricia dalam kondisi stabil dirawat di rumah sakit. Sedangkan Pritch yang dekat dengan ledakan mengalami koma. Ternyata saat Dalton memasukkan kode ke ponsel milik si Alex itu, dia menekan kode pemicu. Tidak bisa membiarkan penjahat ini kabur begitu saja, Alex tidak menduga bahwa Dalton sudah berada di apartemennya. Saat Alex berniat mengambil pistolnya, Dalton menembaknya lebih dulu. I'm just in a dark room. You? So? Love. It says that because rough men stand ready to do violence. Nice spin. You know what you can... You think it's that... Tidak ada kata maaf untuk penjahat yang berani menyakiti rekannya. Hingga akhirnya seluruh anggota tim berkumpul di rumah sakit berharap Pritch segera sembuh. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.